manajemen consulting firm. Ya, kita melihat bisnis saat ini mencoba untuk ekspansi. Apalagi perekonomian di Indonesia sekarang lagi baik-baiknya ya, di saat negara global, negara-negara di luar negeri lagi susah untuk menggenjot ekonomi naik 1%, negara kita lagi aman-aman saja ya. Bahkan tidak ada pengaruhnya dari dampak pemilu ini. Ya, kita berharap meskipun ada suksesi kepemimpinan di negara Indonesia di tahun 2024, ekonomi tetap growth ya, positif, dan itu menjadi harapan kita bersama. Salah satu indikator yang bisa kita perhatikan ketika bisnis ini semakin baik, ya, industri semakin optimis, semakin bagus, ya, iklimnya semakin bagus, ya, uncertainty bisa kita tekan. Maka salah satu skenario yang bisa kita lakukan pada pengembangan bisnis kita yaitu adalah diversifikasi. Tentunya dengan diversifikasi kita akan memiliki beberapa anak usaha, ya. Apakah anak usaha itu yang terkait sama induk, ataukah anak usaha itu yang kadang-kadang juga tidak terkait sama induk. Maka ketika kita memiliki beberapa anak perusahaan, salah satu faktor penting adalah parenting strategi. Bagaimana perusahaan induk mengorkestrasi semua sumber daya itu menjadi satu padu, menjadi satu sinergi yang saling mendukung satu sama lain. Memang banyak sekali pembicaraan tentang diversifikasi, tentang sinergi, dan dampak-dampak positifnya. Nah, saat ini saya ingin sharing terkait dengan apa dampak negatif ketika kita gagal mengawal diversifikasi perusahaan kita gagal dalam mencari nilai tambah di dalam strategi parenting. Yang pertama, adanya nilai-nilai keagenan, ya. Nilai-nilai keagenan yang justru itu mengurangi profitabilitas dari perusahaan kita. Ketika kita semakin banyak perusahaan kita kelola, di situ kita semakin banyak SDM yang akan kita kontrol, di situ nilai keagenan akan semakin mahal. Yang harusnya orang-orang yang kita taruh di anak-anak perusahaan itu mensupport bisnis induk, tapi kadangkala konflik terjadi, ya. Di situ biaya-biaya bagaimana kita meyakinkan SDM kita menjadi semakin mahal, ya. Skema sistem benefit semakin beragam. Nah, di sini menjadi tidak worth it ketika masalah keagenan terjadi di saat kita melakukan diversifikasi produk atau diversifikasi bisnis kita menjadi anak usaha. Yang kedua adalah biaya sumber daya. Ya. Ketika sumber daya ini semakin beragam, ya, kita tahu di Indonesia salah satu contohnya dari Sabang sampai Merauke banyak sekali budaya, ya, banyak sekali latar belakang etnik. Nah, ketika antar sumber daya ini tidak bisa kita sinergikan, maka biaya kompromi, biaya konflik di internal perusahaan itu justru akan menggerus produktivitas bisnis kita. Ya. Yang ketiga adalah tentang efisiensi dari pasar modal. Bayangkan ketika kita bisa memiliki banyak anak perusahaan dan ini sinergi, pasti bagus, ya. Anak usaha tidak perlu cari pendanaan hutang berbunga di bank atau tidak perlu menerbitkan obligasi, tidak perlu mencari pendanaan equity placement dalam bentuk misalnya saham dan lain-lain. Tapi ketika satu ekosistem parenting strategi ini efektif, induk perusahaan bisa melakukan internal financing kepada anak-anak usaha dalam bentuk penempatan modal tambahan. Nah, di sini ketika anak usaha itu mendapatkan kesempatan yang bagus untuk ekspansi bisnis ke luar negeri misalnya, di saat timing yang tepat kita tidak perlu ada biaya ongkos menunggu, tapi kita bisa langsung transaksi di dalam internal untuk melakukan penempatan modal tambahan. Nah, di sini adalah salah satu positif dan negatif, ya. Di saat yang sama, ketika kita tidak bisa melakukan power, ya, di dalam internal kita, ada konflik, kemudian tidak bisa terjadi internal financing yang sangat smooth, maka semua entitas akan mencari pendanaan masing-masing. Nah, di sini justru tidak menjadi profitabilitas meningkat, tapi biayanya akan semakin besar. Nah, ini menjadi salah satu kendala, ya, yang sering kita hadapi di dalam parenting strategi, dalam konteksnya adalah diversifikasi layanan. Tidak hanya itu, kita bisa melihat banyak beragam, ya, bisnis-bisnis besar yang mungkin usianya sudah 1 abad mulai turun, ya, mulai decline. Ada salah satu perusahaan, kita sebut salah satu perusahaan sandal, gitu, ya, perusahaan alas kaki. Dulu 1 abad yang lalu perusahaan sandal ini jaya, gitu, ya. Bahkan waktu Perang Dunia Kedua dia dapat order banyak sekali sehingga semakin besar dan besar. Nah, salah satunya dia juga buka cabang pabrik di Indonesia, salah satunya di Jakarta, ya, di salah satu tempat di Jakarta. Nah,
Ketika investasinya itu dia ingin kembangkan bisnis, dia mau investasi besar, dia yang awalnya hanya fokus pada produksi, sekarang merambah pada logistik, merambah pada store, ya, punya toko sendiri. Akhirnya apa? Proses hulu dan hilir dikerjakan semua. Tapi lupa bahwa ada transfer cost atau ada share knowledge atau share value yang itu tidak berjalan efektif. Apa yang terjadi? Bukannya profitabilitas yang meningkat, tapi justru decline. Nah, inilah ketika kita perhatikan ada namanya inverse usage, ya, kurva U tapi terbalik. Nah, ketika awalnya sudah mulai majority, justru decline ke bawah. Nah, ini menjadi tantangan Bapak Ibu. Nah, berikutnya, hal ini akan terjadi ketika masalah yang muncul lagi ketika kita melakukan parenting strategi dan itu menjadi gagal adalah ketika market power terlalu besar dan kita tidak bisa mengendalikan. Ketika market power itu besar, di mana industri ini sangat bagus sekali, ya, industri sangat bagus. Kita tidak perlu berinovasi terlalu terlalu beragam, ya, inovasinya biasa-biasa saja, atau bahkan kita running business as usual, ya mungkin akan tetap profit karena market powernya lagi menguntungkan bagi kita, ya. Tapi bagaimana kebalikannya? Ketika market power itu justru menekan bisnis kita tidak bisa mendapatkan keuntungan yang menarik. Ada salah satu industri, ya, industri ini secara peraturan pajak, ya, naik, ya, kemudian dari regulasi juga dikekang, banyak sekali aturan. Meskipun secara penjualan itu bagus, tapi secara keuangan karena regulasinya semakin ketat mengatur dan melarang praktek bisnis ini, maka apa yang terjadi? Sahamnya juga tidak bisa meningkat, atau bahkan regulasi untuk kita mencari pembiayaan juga sulit. Nah, oleh karena itu diversifikasi ini harus kita perhatikan tidak hanya pada internal perusahaan, bagaimana kita mengelola internal perusahaan, tapi juga kita perhatikan eksternal perusahaan. Apakah marketnya memang lagi baik-baik saja? Ya, contohnya sekarang sering muncul, ya, kemarin pada waktu debat calon presiden membahas tentang energi baru terbarukan, gitu ya. Nah, di energi baru terbarukan sebetulnya ada satu sektor yang mungkin agak sensitif, ya, yang tersinggung, yaitu adalah sektor batubara. Nah, bagaimana masa depan sektor batubara? Ya, meskipun setiap tahun sektor industri perusahaan di batubara ini memberikan dividen yang besar, gitu ya, tapi faktanya nilai sahamnya juga relatif turun, gitu ya, tidak sebagus dulu. Nah, ini kan menjadi dilematis bagi kita. Ketika performa kita bagus, tapi regulasi menjadi ancaman bagi kita karena akan ada transisi energi ke energi baru terbarukan. Nah, ini harus kita perhatikan sebagai pelaku bisnis, ya. Kita perlu memperhatikan apakah memang tempat industri kita bermain ini memang lagi menguntungkan apa tidak. Nah, ini dari sisi negatif, ya. Nah, sekarang kita melihat pada sisi positif. Ketika parenting strategi kita berjalan efektif, maka semakin banyak diversifikasi yang kita lakukan, maka performanya akan semakin meningkat. Ya, ini adalah harapan yang kita lakukan bersama-sama. Pertanyaan berikutnya, kapan? Ya, situasi seperti apa ketika diversifikasi semakin banyak kita lakukan, tapi kinerja perusahaan semakin naik? Ya. Yang pertama adalah ketika perusahaan mampu dan sukses untuk menerapkan economy of scope dan economy of scale. Ya. Economy of scope adalah ketika kita bisa mengembangkan ruang lingkup ekonomi kita. Dengan sumber daya yang sama, kita bisa melakukan produk variasi yang beragam. Contohnya kita punya pabrik penjahit, ya. Kita pabrik di mana di situ ada banyak penjahit. Ya, penjahit ini skillnya luar biasa, berpengalaman. Tidak hanya bisa membuat baju dan kemeja, dia juga bisa menjahit tas misalnya. Dia bisa menjahit produk-produk apapun, ya, yang butuh dijahit dia bisa menjahit. Nah, sehingga apa? Kita bisa mengoptimalkan sumber daya ini ke dalam produk-produk variasi yang beragam. Nah, disinilah ketika sukses menerapkan ini, maka perusahaan semakin diversifikasi, semakin banyak, kinerjanya akan semakin naik ketika ruang lingkup ekonomi bisa kita optimalkan. Yang kedua adalah skala ekonomi. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa perhatikan produk-produk dari negara lain, ya kita sebut aja dari Tiongkok, gitu ya. Kita kalau beli di Shopee harganya sangat murah. Bahkan kalau kita produksi dalam negeri itu belum tentu bisa cukup secara HPP atau secara biaya. Kenapa itu bisa terjadi? Yaitu karena mereka mampu
mengelola bisnisnya menuju pada skala ekonomi yang optimum. Ya, skala ekonomi yang optimum adalah ketika kita bisa memproduksi ya sebuah barang pada level tertentu di mana kita bisa mendapatkan biaya paling murah. Ya, sehingga kalau kita perhatikan barang sampai ke Jakarta misalnya atau sampai ke Surabaya, sampai ke Makassar, itu sebetulnya harganya adalah harga untuk transaksi. Tapi biaya produksi itu mungkin sudah tercover dari BEP penjualan yang ada di Tiongkok sana atau bahkan di negara lain. Misalnya demikian. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dalam melakukan diversifikasi. Ya, parenting strategi yang tepat, diversifikasi strategi yang tepat akan menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam kita menavigasi atau menakodai bisnis kita. Saya Badawi dari KMMB Management Consulting Firm.